wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Firmansyah Rusli dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dari Prodi PJKR Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dengan NPM 1710 6310 797. Di sini saya akan menjelaskan anak berkebutuhan khusus, definisinya, terus caranya, gangguan yang terjadi, terus bagaimana kita mendidiknya dan bagaimana kita cara melakukan si anak tersebut. Oke, kita mulai aja dari pertama, yaitu definisi tunanetra atau anak berkebutuhan khusus, terutama pada tunanetra atau gangguan penglihatan. Yang pertama itu ada definisi menurut Mungonsong 2009. Gangguan penglihatan adalah adanya kerusakan penglihatan di mana walaupun sudah dilakukan perbaikan masih mempengaruhi prestasi belajar. Dan ada lagi menurut Somantri pada tahun 2006. Dia menjelaskan tunanetra adalah individu yang indera kedua-duanya tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti halnya orang awas. Dan yang terakhir menurut Halahan, Kaufman dan Pulen pada tahun 2012 dan menyebutkan bahwa gangguan penglihatan adalah seseorang dinyatakan tunanetra jika setelah dilakukan berbagai upaya perbaikan terhadap kemampuan visualnya, terutama ketajaman visualnya tidak melebihi 20:200 atau setelah dilakukan berbagai upaya perbaikan terhadap kemampuan visualnya ternyata pandangannya tidak melebihi 20 derajat. Sebenarnya definisi menurut para ahli itu masih banyak yang lain, tapi saya di sini saya hanya mengambil 3 saja. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu ada jenis-jenis gangguan penglihatan. Yang pertama itu adalah buta atau buta akademis atau education blind. Artinya itu buta adalah dikatakan buta jika anak sama sekali tidak mampu menerima rangsangan cahaya dari luar. Siswa yang tidak dapat lagi menggunakan penglihatannya untuk tujuan belajar huruf, awas atau cetak. Dan yang kedua, melihat sebagian atau kurang awas. Modelnya kayak rabun ya. Anak masih mampu menerima rangsangan cahaya dari luar, tetapi ketajamannya antara 20:70, 20:200, atau jika anak hanya mampu membaca headline pada surat kabar. Anak yang punya ketajaman penglihatan normal tetapi medan pandangnya kurang dari 20 derajat, sehingga cara belajar utamanya dapat semaksimal mungkin menggunakan sisa penglihatan visualnya. Terus etiologinya biasanya terjadi sejak masa pranatal, sebelum anak dilahirkan, pada proses kelahiran maupun pasca lahir. Jadi biasanya tuh anak tunanetra bisa gangguan dari pas ketika si ibunya sedang mengandung, atau dari faktor keturunan juga bisa dari gitu. Terus jarang terjadi pada usia belasan. Jadi itu biasanya terjadi tunanetra di masa dari pra kelahiran sampai si anak ini umur 10 tahun atau 8 tahun. Dan misalkan faktor gen, kondisi psikis ibu, kekurangan gizi, keracunan obat, infeksi, terus yang dapat ditularkan oleh ibu saat janin masih dalam proses pembentukan di saat kehamilan. Terus faktor-faktor eksternalnya juga ada. Faktor-faktor yang terjadi pada saat atau sesudah bayi dilahirkan, misalnya kecelakaan, terkena penyakit sifilis yang mengenai matanya saat dilahirkan. Terus pengaruh alat bantu medis atau tang saat melahirkan sehingga sistem persarafannya rusak, kurang gizi atau vitamin, terkena racun, virus trakoma, panas badan yang terlalu tinggi, serta peradangan mata karena penyakit, bakteri ataupun virus. Dan sering terjadi itu kadang tunanetra bisa terjadi karena panas badan yang terlalu tinggi. Jadi ketika si bayi itu sedang sakit, terus panasnya melebihi suhunya panas banget, dan dia bisa terjadi gangguan mata ya, dari panas itu. Dan bisa juga terjadi kejang-kejang. Terus proses identifikasinya, screening, tanda-tanda dari gangguan pada mata, perilakunya
itu sulit dalam membaca atau melakukan sesuatu, memegang buku dekat ke mata, ya, gini. Tidak dapat dengan jelas melihat sesuatu pada jarak tertentu, memajukan kepala atau juli, menggosok-gosok mata, sering mengedipkan mata, ya. Terus penampilan, mata merah, berair, dan bengkak seperti radang. Keluhan, mata terasa panas, gatal, tidak dapat melihat dengan jelas atau pusing. Nah, ini dia program layanan pendidikan di sekolah. Oke, kelas biasa. Kalau misalkan kita dapat di kelas biasa atau pada anak-anak normal disatuin itu, kan karena di setiap daerah itu tidak semua daerah mempunyai sekolah luar biasa atau SLB. Jadi itu biasanya tuh anak-anak tunanetra atau anak berkebutuhan khusus itu disekolahin di SLB, sekolah luar biasa. Di situ bakat dia bisa disalurkan. Tetapi kan di setiap daerah, apalagi di daerah terpencil itu SLB itu tidak ada. Jadi kalau misalkan si anak ini tetap disekolahkan di kelas reguler itu, guru harus dibantu oleh konsultan atau guru khusus untuk menyiapkan materi dan pengajaran bagi siswa tunanetra. Terus program guru kunjung, siswa tunanetra berada dalam kelas biasa tetapi juga mendapatkan latihan untuk pelajaran khusus seperti keterampilan mendengar atau menggunakan optakon. Nah, itu alat suatu. Terus program ruang sumber, siswa tunanetra bersama teman sekelasnya menerima suatu pelajaran tapi pada saat tertentu menerima program tertentu dalam suatu ruang khusus. Jadi tetap kalau misalkan dia ada di kelas reguler, dia nyatu sama teman-temannya, tetapi kita sisihkan waktu yang lebih untuk si anak tunanetra ini untuk melatih kuping terutamanya dan menggunakan optakon. Terus kelas khusus paruh waktu, ya. Kelas khusus penuh waktu untuk siswa berada kelas khusus untuk menerima pelajaran. Sekolah berasrama, siswa berada dalam kelas dan sekolah khusus, namun ada kemungkinan bagi mereka untuk berpartisipasi dengan masyarakat atau mengikuti program sekolah privat yang ada di sekitarnya. Pertimbangan khusus dalam pendidikan, Braille atau sarana atau sistem membaca dan menulis yang lazim dipakai anak yang tidak dapat menggunakan matanya untuk membaca. Pemanfaatan sisa penglihatan, anak tunanetra dapat dilatih untuk menggunakan kemampuan sisa penglihatan yang masih dimilikinya. Pemanfaatan kemampuan mendengar, anak-anak diajarkan bagaimana cara mendengar yang efektif, usahakan agar kelas berada dalam kondisi yang bebas dari gangguan acara atau suara. Jadi harus kondusif, harus tenang agar si tunanetra itu bisa mendengarkan apa yang kita jelaskan. Dan di sini ada kemampuan merawat diri sendiri atau menyesuaikan diri dan keterampilan sehari-hari lainnya. Yang pertama itu siswa diajarkan agar lebih mampu merawat diri sendiri, juga cara duduk dan berdiri yang baik. Yang kedua, mengajarkan keterampilan dasar dalam kehidupan sehari-hari agar siswa mampu mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap orang lain. Yang ketiga, menanamkan tentang persamaan sebagai makhluk Tuhan, sikap menghargai, kerjasama dan kenyataan bahwa mereka akan berhadapan dengan masyarakat agar siswa mampu menampilkan sikap dan pribadi yang wajar. Yang kedua, orientasi dan mobilitas, latihan untuk menggunakan indera-indera yang masih dimiliki untuk mengenali lingkungan dan bergerak secara leluasa dan aman dengan menggunakan alat atau cara-cara tertentu. Yang pertama, mengenali posisi atau keberadaan dirinya dalam suatu lingkungan serta hubungannya dengan objek-objek lain yang ada di lingkungan tersebut. Yang kedua, bergerak atau berpindah tempat dari satu posisi ke tempat posisi lain atau tempat yang lain secara cepat dan aman. Terus metode mobilitas untuk anak tunanetra. Yang pertama, bergerak berjalan dengan pendamping awas. Jadi ketika anak tunanetra atau berjalan harus ada pendampingnya. Misalkan keluarganya yang mengantarkan dia sekolah agar dituntun jalannya. Yang kedua, bergerak berjalan sendiri tanpa alat bantu tongkat. Jadi dia bisa berjalan sendiri dengan menggunakan tongkat untuk mengetahui jalan dia benar atau enggak. Misalkan di depan ada lubang atau ada tanda-tanda tertentu yang dia miliki dan dia ingat untuk pergi ke sekolah atau ke rumah teman. Yang ketiga, bergerak atau berjalan sendiri dengan alat bantu tongkat. Terus yang keempat, bergerak
atau berjalan sendiri dengan bantuan anjing atau penuntun. Di luar negeri sudah banyak yang melakukan seperti itu. Jadi ada tunanetra berjalan itu matanya itu adalah si anjing. Jadi si anjing itu menuntun sang majikannya untuk sampai di rumah atau ke tempat yang dia tuju. Di luar negeri sudah banyak, di Indonesia belum karena mayoritas di Indonesia itu adalah agama Islam dan agama Islam itu tidak diperbolehkan memelihara. Yang kelima itu ada mobilitas dengan bantuan alat elektronik ya. Dari kuping juga bisa dia, dari kuping. Terus keterampilan berkomunikasi yang ketiga. Komunikasi itu ada 4, ya kan? Mendengar, berbicara, membaca, dan menulis, ya kan? Mendengar itu bisa dilatih, ya kan? Membaca kan dia tidak bisa. Dan si tunanetra ini kelebihan itu ada di pendengaran dan dia bisa dilatih dengan kompensasi kurangnya penglihatan, dasar bahasa yang kuat, dan keterampilan mendengar yang baik. Terus alat bantu dalam berkomunikasi. Yang pertama ada raglet dan stylus. Terus ada mesin tik braille, papan huruf atau papan bacaan, tongkat putih ya, yang tadi saya sebutin untuk dia berjalan. Terus ada tape recorder atau talking book, oke, yang modelnya dia tidak bicara tapi dia bisa tahu letak posisi A, B, C, D, E, dan A. Bahan cetak besar, terus alat bantu optikal, ada Kurzweil reading machine dan optacon. Terus yang keempat ada bimbingan vokasional dan pendidikan karir. Tujuannya menyiapkan mereka memasuki dunia kerja. Tunanetra juga harus bisa menghasilkan uang. Dia juga harus kerja di masa yang masa yang akan datang atau masa yang udah cukup atau umur yang udah cukup. Yang kelima ada stimulasi penglihatan atau sensoris. Latihan kemampuan sensoris meliputi pendengaran, perabaan, pencapan, mengurangi keterbatasan, mengandalkan indera-indera yang masih dimiliki dalam berbagai aktivitas kehidupan. Terus kemampuan pendengaran yang harus dilatihkan. Yang pertama kemampuan mengenali atau identifikasi, yang kedua kemampuan diskriminasi, dan ketiga kemampuan menverifikasi atau memastikan kebenaran. Terus pendidikan tunanetra di Indonesia itu yang pertama ada SLB, SDLB, dan pendidikan influs atau sekolah terpandu. Terus dampak tunanetra itu pertama perkembangan kognitif dan kemampuan konseptualnya terganggu, perkembangan motorik serta mobilitasnya, dan ketiga perkembangan sosial. Baik, sampai di situ saja perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Nah, siap. Oh iya. Piring. Terus. Segi lingkaran. Pintar.